Halo, selamat malam. Ini gue bikin video lagi setelah match kemarin ada kontroversi tentang VAR. Oke, ini gue coba mulai jelaskan kenapa VAR diterapkan dan lain-lain. Kita tahu bahwa banyak sekali olahraga sudah menggunakan teknologi. Contoh tenis sudah kelihatan sangat detail pada saat bola out atau tidak, kena garis beda milimeter pun mereka sudah bisa foto ya. Terus ada goal line teknologi, itu sangat penting, sangat bagus. Bahkan di olahraga kayak nggak usah basket yang sudah maju, badminton aja sudah digunakan. Nah, kenapa sepak bola tidak menggunakan teknologi, padahal ini olahraga yang paling top di dunia, oke? Paling banyak penggemarnya, olahraga yang miliar dolar per tahun, miliaran dolar per tahun perputarannya, industri yang luar biasa besar. Tapi kenapa tidak digunakan? Kalian harus tahu bahwa di FIFA dan UEFA itu bisa dibilang mereka sangat konservatif, oke? Tadi ada satu di IG gue bilang, ya ini kan pendapat orang UEFA, mereka yang official, mereka lebih ngerti. Itu gue sama sekali tidak setuju ya. Jangan terlalu mendewakan FIFA dan UEFA, karena kalau kalian mengikuti sepak bola dari berapa tahun terakhir, kita tahu bahwa puluhan pengurus petinggi FIFA dan UEFA sudah masuk penjara, oke? Jadi jangan sekali-sekali datang ke gue dengan bilang seolah-olah FIFA dan UEFA itu dewa ya. Banyak sekali kecurangan yang terjadi internal dan di luar, bahwa hanya mengandalkan embel-embel FIFA dan UEFA seolah-olah mereka untouchable, seolah-olah mereka memonopoli kebenaran. Ya bullshit itu, oke? Paham? Jadi kita harus lihat kenapa, apa yang terjadi. Ini tidak hanya match kemarin, oke? Kalau kalian masih ingat, gue fans Barcelona, tapi Barcelona waktu lawan Chelsea-nya Drogba, Hiddink, di mana Drogba marah, itu Barcelona layak kalah. Terlalu banyak keputusan yang kontroversial. Di situ tidak ada VAR. Gue masih ingat di Piala Dunia, kalau nggak salah, atau Piala Eropa, lupa gue, Jerman lawan Inggris, di mana Inggris kalah 4-1. Gol Lampard udah 1 meter masuk, tetap tidak disahkan. Nah, hal-hal kayak begini kan lucu, bahwa itu kan dulu sudah terjadi. Dan kenapa mungkin itu, untuk gue itu salah satu alasan kenapa kita harus segera menggunakan VAR. Dan yang paling lucu lagi, Inggris saja masih belum pakai VAR, baru tahun depan. Champions League baru pas di grup fase tidak digunakan, baru sekarang digunakan. Untuk gue itu agak lucu betapa parahnya orang yang ada di FIFA dan UEFA mengabaikan. Kalau kita bilang kontroversi, oke, kontroversi, tapi dalam olahraga itu kan sportivitas, fairness, bukan menang kalah, tapi fairness yang dilihat. FIFA membuat sebuah aturan yang hitam di atas putih. Mereka berusaha menjelaskan sedetail mungkin. Ujung-ujungnya adalah wasit yang harus mengambil keputusan. VAR itu kan singkatan dari Video Assistant Referee. Jadi mereka hanya memberi asistensi terhadap referee. Referee yang mengambil keputusan, oke? Salah satu kontroversial di Inggris, gue masih inget banget, yang kebetulan ada di benak gue, itu adalah pada saat Milner offside 1 meter disahkan karena asisten wasitnya berada dalam posisi yang sangat tidak wajar menurut gue. Itu kalau ada VAR harusnya dianulir. Tapi banyak sekali orang menyalahkan VAR. Yang salah itu bukan VAR. Yang salah itu yang betapa tololnya wasit yang masih banyak beredar di UEFA dan FIFA dan di Liga Inggris, apalagi Liga Inggris. Makanya nggak ada satu wasit yang dari Liga Inggris yang ikut Piala Dunia kan. Kita lihat yang kemarin, oke? Salah satu aturan yang dibuatkan oleh FIFA adalah pada saat pemain mengganggu kiper, walaupun dia tidak terlibat dalam gol dan dia berada offside, dibilang offside. Itu dalam kasus Tadic kemarin, gol pertama Tagliafico yang dianulir.
Tapi wasit itu harus punya feeling karena dia sudah melihat ke screen. Dia harus punya feeling yang dilakukan oleh pemain ini apa? Apakah dia punya intensi untuk melanggar Courtois? Kalau itu terjadi, memang layak diberikan pelanggaran, dia anulir gol. Tapi yang terjadi kan adalah Tadic tidak terlibat sama sekali dalam proses gol. Kedua, Courtois itu maju ke depan mengarah ke Tadic. Kalau tidak ada Tadic pun, Courtois sudah out of position karena bolanya itu melambung. Bahkan gue bilang kalau Courtois tetap di gawang, itu tidak terjadi gol. Wasit di sini itu harus jeli melihat apa yang terjadi. Ini sama kasus kayak hands. Kalau tangan kita berdiri nempel ke badan, kena tangan, itu tidak dibilang hands. Tapi kalau tangan kita agak keluar sedikit, terus orang sengaja nendang bola ke tangan, apakah itu juga disebut hands? Kan tidak. Hands itu terjadi pada saat ada intensi, ada gerakan mengarah ke bola, things like that. Nah itu di situ wasit harus lebih jeli. Gue juga mempertanyakan kapasitas si wasit kemarin, karena kemarin terlalu banyak hal yang terjadi yang menurut gue merugikan Ajax. Kalau lu bilang gue fans Ajax, lu salah besar. Justru gue benci sama Ajax karena gue fans berat FC Utrecht. Tapi di luar itu gue selalu objektif. Bahkan di IG ada yang bilang, oh karena coach fans Barca jadi coach nggak bisa objektif. Ya fuck you lah. Lu meremehkan gue. Kalau lu tidak percaya dengan objektivitas gue, jangan follow gue lagi deh. Daripada lu keluarkan komen-komen kayak begitu, darah gue naik, bisa gue cari loh. Paham? Kalau lu beda pendapat dengan gue, fine-fine aja. Tapi jangan sekali-sekali bilang kalau gue tidak objektif. Oke? Ini satu komen tuh gue abaikan. Gue nggak mau lihat komen-komen kayak begitu lagi. Ya, jangan sampai lu nangis-nangis di depan gue nanti. Terus kedua, pada saat David Neres didorong, oke, itu jelas-jelas ada VAR, kenapa tidak diberi pelanggaran. Jelas-jelas Carvajal melakukan gerakan mendorong. Entah itu berat atau tidak, kan VAR yang menilai, bukan wasit Poland kalau nggak salah yang ada di VAR yang mengambil keputusan. Tidak diberikan sama sekali. Ketiga, pada saat Tadic berada di babak sendiri, diberikan offside. Sekarang gue pertanyakan, pada saat klub mencetak gol, ternyata dia membuat kesalahan, itu bisa dianulir. Kalau wasit membuat kesalahan seperti itu, bisa dianulir gak? Kan itu nggak fair. Jadi wasit pun dengan keberadaan VAR, wasit harus beradaptasi lagi. Dengan tindakan yang tidak yakin atau yang tipis, kontroversi, di mana dia harus mengambil keputusan dalam seperdetik, kemudian harusnya dia tidak mengambil keputusan itu. Kenapa? Karena kan masih ada VAR. Asumsi tadi tidak diberikan offside, dia masuk counter attack, Ajax mencetak gol, kan bisa dilihat lagi dari VAR. Ini sah atau tidak? Kalau tidak sah, ya udah anulir. Jadi klub lebih dirugikan daripada diuntungkan dengan VAR ini. Kan harusnya tidak begitu. Tujuannya adalah menguntungkan klub, bukan merugikan klub. Ini karena wasit tolol aja, yang dikit-dikit offside, sebenarnya dia harusnya melihat, dia harus tahu, dia harus memberikan kredit, benefit of the doubt dalam bahasa Inggrisnya, membiarkan Tadic jalan, kalau cetak gol review ulang. Tujuannya VAR adalah di situ. Tapi kembali lagi ada wasit katrok kayak begitu, gue nggak tahu. Bahkan gue sampai suuzon, gue berpikir jangan-jangan wasit itu disuap. Karena sudah tidak fair apa yang terjadi. Kalau sekali dua kali itu manusiawi lah, bisa. Tapi gue lihat wasit kemarin itu tidak mengerti dengan kehadiran VAR. Dan itu merugikan Ajax. It doesn't matter menang atau kalah. Oke? Dari sisi efektivitas, jelas Madrid dengan pengalaman dan kualitas pemain yang 3 level di atas Ajax menang. Tapi secara pertandingan berjalan, kalau Ajax lebih efektif aja, selesai itu Madrid. Jadi it doesn't matter, bukan masalah Madrid atau enggak.
banyak sekali kasus terjadi di Inggris. Gue sebenarnya nggak mau bahas karena mereka tidak menggunakan VAR. Yang gue bahas adalah aneh kalau Inggris tidak menggunakan VAR. Tapi terlalu banyak kontroversi di mana wasit tidak paham dengan kehadiran VAR. Mereka harusnya berubah dari sistem wasit. Jangan mengambil dikit-dikit mengambil keputusan yang kontroversial, di mana keputusan yang sangat tipis antara offside atau tidak. Kalau gue bilang wasit harus membiarkan kemarin kasus Tadic atau case-case lain dibiarin aja, karena habis itu bisa direview apakah sah gol atau tidak. Kalau seandainya tidak terjadi gol kan game must go on. Tidak ada pemberhentian pertandingan, tidak ada break, tidak ada keputusan kontroversial. Jadi pertandingan tetap berjalan tanpa ada break. Nah, gue melihat masih ada beberapa wasit, bahkan di Piala Dunia pun kalau nggak salah penaltinya yang melawan Kroasia, lupa gue. Di Piala Dunia pun sangat kelihatan bahwa wasit terlalu textbook, tidak melihat berjalannya pemain pertandingan itu seperti apa. Bahkan mereka sudah mereview ulang, mereka melihat itu pun tetap disalahkan. Oke? Sementara itu dulu soal VAR. Nanti kita lihat topik yang hot lagi apa, kita bahas. Thanks for watching.